sekarang sudah bisa mengakses sosial media. Jadi kalau kalian nge-share hal-hal yang negatif di sosial media, image-nya bukan ke kalian sendiri, tapi ke komunitas gitu loh, ke orang lain, ke kita juga yang tidak melakukan, kita kena imbasnya. Kita juga yang dicap image kita buruk gitu. Jadi kayak masalah kayak gini aja deh, contoh kecilnya kayak Keisha berjuang untuk komunitasnya, ngebawa bendera Indonesia, bukan untuk negaranya ya. Aku tegaskan lagi di sini, kayak Keisha atau aku sebelumnya berjuang ke internasional itu ngebawa sebuah komunitas ya, sebuah komunitas, bukan ngebawa bendera negara. Tapi memang kita diharuskan menyebut bendera negara kita. Walaupun contoh kecil seperti ini yang kita sudah melakukan hal positif, tidak akan dipandang positif di mata orang gitu loh. Di negara kita tidak akan dipandang positif, tetap dipandang negatif. Karena apa? Karena image itu sudah melekat, image yang sudah ada dan sudah dibangun. Oh, ikan ya? Oh iya, makasih ya. Udah bayar belum ongkosnya? Sudah. Bentar ya guys. Masih lebih kancane mesake rantai. Aduh, gua ngejengkang, sakit. Jadi image yang sudah terbentuk dan sudah dibangun sejak lama itu tidak akan bisa dibenahi gitu loh, tidak akan bisa diperbaiki walaupun kalian membuat sebuah prestasi gitu lah, prestasi. Kan ketawa, sumpah sakit. Lalu aku nyimpan ini dulu, ngejengkang. Kita lanjut ya. Makanya kayak kita bilang gue berjuang untuk negara gue berjuang untuk Indonesia. Enggak, itu kita mengatakan seperti itu, berjuang untuk negara kita, berjuang untuk Indonesia, itu hanya di mata kita dan di mata komunitas kita. Tapi untuk di mata orang lain yang mungkin tidak accept atau tidak menerima kita ya, seks orientasi kita, komunitas kita, itu bakal, lu jangan bawa negara ini, lu jangan bawa Indonesia, lu jangan bawa bendera merah putih, nggak ada yang support lu, nggak ada yang dukung lu, pasti seperti itu. Sakit nggak sih, cuma tanganku aja tadi kepentok. Jadi kita nggak bisa mengatakan hal-hal seperti itu gitu loh, walaupun kita melakukan hal positif. Jadi ya nggak bisa gitu, nggak bisa. Karena yang seperti aku bilang tadi, dari 10 itu paling hanya 4 orang aja yang menerima keberadaan kita. Sisanya itu 6 itu belum tentu bisa menerima dan belum tentu bisa hidup untuk berdampingan sama komunitas kita. Makanya ini ya, aku live ya, 1000 lebih yang nonton. Aku harap banyak komunitasku terutama yang kita sudah tahu kita tinggal di negara timur yang dimana muslimnya itu besar banget di dunia. Kita sudah tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Janganlah kalian nge-share di sosial media tentang hubungan sesama jenis kalian. Cukup kalian punya hubungan seperti itu, kalian keep aja untuk diri kalian atau orang-orang sekitar kalian. Ya, jadi jangan kalian share di sosial media, karena sekarang itu anak kecil pun bisa mengakses sosial media, mau itu dia buat sendiri atau dari punya orang tuanya, bisa mengakses itu. Jadi jangan gitu. Kalau bisa jangan. Kalau misalkan memang kalian mau seperti itu, pengen diterima tentang orientasi seksual kalian, terus kalian berhubungan sesama jenis,
terus kalian pengen share-share di sosial media, lebih baik kayak Ragil. Makanya kenapa aku support Ragil. Walaupun Ragil seperti itu, dia sudah tidak warga Indonesia. Ya, dia melakukan hal itu pun di negaranya dia, bukan di Indonesia. Dia kayak mesra-mesra sama pasangannya atau apapun, malah lucu pertama. Terus dia melakukannya bukan di Indonesia. Jadi kalau misalkan di saat kalian membuli dia, aku bilang itu bukan hal yang tepat karena dia tidak melakukannya di Indonesia. Tapi kenapa yang di Indonesia banyak yang dipuji-puji, bromet, yang ini itu karena good looking. Terus banyak lagi yang nge-share di sosial media, selamat ya gini, pokoknya langgeng ya gini. Nggak bisa kayak begitu sayang, bukan gitu konsepnya. Iya bener, nggak usah share status hubungan kalian, nggak usah. Orang udah cukup tahu kalian belok, orang udah tahu kalian salah satu orang dari komunitas gitu kan. Udah, jangan kalian share hubungan kalian. Ada yang siapa tuh? Dia influencer juga kalau nggak salah, tinggal di Medan deh, tinggal di Medan apa Jakarta, dia orang Medan dia ya. Terus posting video-video tunangan. Terus kemarin aku lihat lagi keluar lagi di FYP TikTok posting udah putus, katanya udah berpisah dalam hitungan sekian bulan. Lu pengen FYP tapi bukan gitu caranya gitu loh. Dengan nge-share tentang hubungan sesama jenis lu. Gua keep terus, gua udah sah loh mata negara loh di mata perempuan, tapi gua keep terus hubungan gue, pasangan gue sometimes gue pengen kayak nge-share tentang pasangan gue, walaupun orang pasti happy, banyak yang nerima gitu kan. Cuma enggak, gue berpikir di sini bukan tempat gue untuk nge-share yang kayak begitu. Udah cuci tangan, enak aja. Udah aku taruh piringku, udah cuci tangan. Kak Talia juga mau, iya, Matalia insya Allah dia pindah itu bulan September. Karena dia nunggu sidang. Aku tuh dari kemarin sebenarnya belum pindah. Aku bilang sama Kak Fitri, Kak aku bakal berangkat. Sebenarnya aku bulan Juni bakal berangkat. Cuma kata Kak Fitri, nanti dulu karena nunggu sidang si kakek kan. Karena kan aku saksi, Mak Talia juga saksi. Makanya Mak Talia itu pulang kemarin dari US karena untuk nunggu sidang ini. Cuma kan belum ada kejelasan nih kapan sidangnya. Jadi kita masih menunggu gitu. Makanya nanti aku bulan Agustus itu aku pergi ke Thailand dulu untuk melakukan operasi. Jadi kalau misalkan pas sidang, katanya mau sidang bulan Agustus atau apa, ya udah aku balik dulu ke Indonesia untuk sidang si kakek dulu. Abis itu aku langsung cabut. Yang penting kan aku dokumenku semua udah lengkap, udah siap, tinggal cus gitu. Aku tinggal berangkat doang, semua udah, dokumenku tuh semuanya udah siap semua gitu. Tinggal kapan aku mau berangkat aja gitu. Apakah kakak akan pindah ke warga negaraan juga? Aku belum tahu, tapi sampai saat ini aku belum ada kepikiran karena I'm still love Indonesia. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun di Indonesia banyak yang belum menerima keberadaanku, genderku, tapi aku tetap bangga menyebut aku orang Indonesia dimanapun itu. Jadi belum tahu, lihat nanti lah ya aku bakal pindah ke warga negaraan atau enggak. Kakak mau ke negara mana, nanya lagi. Tadi udah dijawab saya, aku mau pindah ke UK. Pacaran udah berapa lama kak? Udah lama sih, cuma kan gak pernah aku expose. Kan iki dalan gede to wau. Sing ler miki RT 1, sing daerah miki sing RT 2 gitu dalan gitu. Jenenge sami dedekane. Nggih. Operasi apa kak? Aku mau operasi tetong, mau aku kecilin tetongku. Ini kan aku 500 cc. Udah terlalu besar dan udah gak nyaman buat aku udah gak percaya diri gitu kan. Terus aku pengen kecilin jadi 350, jadi supaya makin terlihat slim juga,
supaya ya udah supaya comfortable juga, supaya nggak berat juga. Ya udah pengen ganti aja gitu, karena ini udah 9 tahun juga, 9 tahun dan udah waktunya ganti, karena kan 10 tahun kan. Sebenarnya sih nggak ada masalah sama tetongku. Cuma kan dia kan per 10 sampai 15 tahun tuh harus ganti. Jadi aku pikir daripada aku nunggu 10 tahun atau 15 tahun, pas banget kebetulan aku masih ada di Asia, ya udahlah aku pengen operasi gitu loh, pengen ku kecilin size-nya. Ini udah lagi dingin banget, aku lagi gak enak badan, capek. Kayak gitu sih. Ya kak, bagus tetongnya. Minimal sih aku mau dikecilin, karena ini kan gede. Karena kalau tetong gede